selesai. Pak Pen, selama ini Pak Pen jomblo Kak, jomblo berat. Pasca ini Pak Pen, pasca saya paling cepat datang jam 2 subuh saya sudah siap obor Pak Pen. Sudah pasca Pak Pen, apakah pasti saya punya? Nah, bagaimana kita mau ukur Bapak Ibu? Kalau misalnya ini contoh saja, contoh kira-kira. Kalau misalnya nanti malam kita pulang ke rumah, kemudian kita mimpi semua. Brosis, lamate mau koma siang. Tapi ada satu permintaan boleh kau minta. Permintaannya, siapa yang kau inginkan menemani engkau di kubur? Di Patanemu, di Patane toh? Di Patane, toh di Patane, di Liang. Kira-kira ada enggak nanti kalau kita meninggal ini dimasukkan di Liang kayak Tuhan Yesus? Tak mulai, mungkin Patane paling umum. Kira-kira mungkin tidak mau mikir di kubur, di Patane supaya kalau Tuhan Yesus datang kedua kali kita cepat bangun, bangkit. Nah ayo Bapak Ibu coba kita kira-kira kalau kita dikasih permintaan, dikasih pilihan. Kalau kau besok ini sudah meninggalkan dunia, siapa yang paling kau inginkan menemani kau di kubur? Anak muda di balkon siapa? Ayang Pak Pen. Anak muda kan? Siapa kira-kira? Atau bisa juga kalian tanya saya. Pak Pen, kalau kamu ditanya siapa yang kau inginkan? Kalau saya ditanya, saya tidak akan memilih istri. Kenapa? Pasti laku kuah. Yang toro mo kong kampayana ketaleh lah dolo mo. Kalau di Indateni itu dikasih pilihan itu kayak kamu pilih apa sih? Siapa yang kamu pilih kira-kira teh? Orang tua. Teni ini betul-betul Teni ini. Sayang mama papa dia, papa mama atau siapa yang dipilih? Satu aja papa atau mama yang menemani? Mama ya, wih anak mami dia berarti. Kalau ibu guru dia SMA Indana kita tuh lami pilih, Tuhan saya pilih ini deh. Pilihan yang sulit difficult choice bapak ya. Tapi kenapa rata-rata pilih mama Ya kayak aku laku kuat tuh laku aku. Jangan mama dengan papa, jangan juga mama. Apalagi kalau anak-anak saya, jangan kalian masih mau panjang hidupmu nak. Paling tidak, toh. Kalau jemaat Tuhan ada yang mau kasih, ya mau aku laku pilih teh apa pendeta. Ada yang mau pilih tetangga enggak ya? Ya tuh tetangga aku cerai dia bang mau laku pilih dana. Tapi menarik tuh pilihannya. Ayo. Tapi mengapa ini menarik untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Oke lah kalau kita punya banyak pilihan. Kalau Teni itu mamanya karena dia anak mami. Kalau ibu guru itu papinya karena dia sudah tidak ada mami ya. Begitu ibu guru ya. Kalau saya tidak mau saya pilih istri karena saya bilang tinggal menjaga anak-anak yang. Anak-anak kita 3 toh. Tinggal saya duluan. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Kita bisa punya pilihan. Tapi apa kata Alkitab tentang kematian? Ini yang penting sekali. Kalau berita Paskah itu gembira luar biasa. Kalau berita Paskah itu kemenangan luar biasa. Tetapi Paskah itu didahului dengan kematian. Dan kalau kita tadi baca Kolose itu tentang kematian. Apa beritanya? Apa sukacitanya? Sehingga saya harus bergembira karena Paskah. Apa kata firman Tuhan tentang Kolose itu? Kita tidak usah memilih Bapak Ibu. Alkitab sendiri sudah memberikan penjelasan yang utuh dan lengkap tentang kematian. Kata firman Tuhan dalam Kolose itu ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Itu luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kematian adalah sesuatu yang misteri sekali. Semua agama berusaha menceritakan apa yang terjadi sesudah kematian. Ada yang tahu Bapak Ibu apa yang terjadi ketika kita mati?
Bisa kita bayangkan, bisa toh? Pertama, misalnya toh kalau saya mati, gampang jadi bayangkan. Bayangannya kayak begini. Pintu patane dibuka apa ditutup? Ini pas kalau ayo kita bersuka cita mereka. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu. Kalau kita sudah di dalam patane itu, pintu patane itu dikunci loh. Ini sudah dikunci, sudah dimasuk ini. Bayangkan toh. Nah, sudah. Habis itu istri saya, anak-anak saya tinggal dikubur atau pulang? Pulang. Teman-teman pendeta yang antar tinggal atau pulang? Mobil yang dipakai antar ada yang tinggal? Ada? Kalau misalnya saya nanti dipotongkan kerbau 1 atau 2, kira-kira ikut ya? Itu bayangannya dan itu pasti. Coba kita lihat. Peristiwa-peristiwa pemakaman, kita akan begitu toh? Entah itu suaminya atau istrinya pasti pulang Bapak Ibu. Entah itu anaknya yang tadi dia bilang, saya ini anak mami. Kalau maminya itu tidak diminta, nadolo natamai puang tu mama. Ten tinggal dikubur enggak? Tae, Sule pasti. Pulang. Sejak saya pendeta, kurang lebih 20 tahun 19 tahun saya. Tak aku tiro lentau ke mali mak kaburu, torjo kaburu. Tapi Pak Pendeta, kalau begitu apa pengharapan saya sebagai orang percaya? Kalau memang nanti saya akan sendiri di sana dan tidak ada lagi yang mau tinggal, biarpun nanti walaupun waktu apalagi anak muda biasa itu, I love you ayang sampai forever. Sorry bos, kita jujur saja hanya sampai di pintu patane. Tidak ada itu forever. Tapi Pak Pendeta, apa sukacita saya, kegembiraan saya, pengharapan saya pasca ini Pak Pen, saya pasca apa yang Tuhan katakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Tidak apa-apa kalian pulang, that's okay. Tidak apa-apa, bawa pulang itu mobil. Teman-teman pendeta pulang silakan. Tapi ada satu pengharapan yang saya pegang. Ada satu iman yang luar biasa yang saya pegang teguh imani. Saya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Titik. Sudah cukup. Yang berikut, apabila Kristus yang adalah hidup kamu, ayat 4. Tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dia dalam kemuliaan. Haleluya, luar biasa. Itulah berita Paskah yang pertama. Jadi Pak Pendeta, merayakan Paskah bukan berarti semua masalahku selesai. Bukan berarti semua pergumulanku selesai. Bukan berarti semua masa laluku itu tidak akan pernah lagi saya ingat. Belum tentu. Kadang-kadang saya pernah tanya jemaat ini dalam khotbah kemarin Jumat Agung. Pak Pendeta tanya, jemaat Tuhan yang paling mudah kita ingat terus apa? Kebaikan orang atau kesalahan orang? Perbuatan baiknya orang atau perbuatan salahnya orang kita ingat terus, susah dihapus. Umbanna tu susah tak kalupai. Perbuatan baiknya atau perbuatan jahatnya orang? Apalagi kalau mantan. Susah betul itu. Kadang puluhan tahun masih diingat. Itu mi dulu itu. Kukira itu mi. Ternyata PHP dia. Dan saya serius. Saya tanya jemaat. Bapak Ibu, umbanna tu masuk sami kalupai. Perbuatan baik atau perbuatan buruk? Mereka itu spontan. Perbuatan buruk Pak Pendeta. Bapak Ibu setuju? Serius betul setuju. Kalau begitu saya juga mau jahat-jahat sama kalian supaya kalian tidak lupa saya toh. Jadi cocok boleh nelek ya biasa den sang benan tak jahat-jahat lek supaya kita tidak lupa dia toh. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ingat firman Tuhan kemarin Jumat Agung itu, Tuhan katakan begini, bahkan dosamu pun kulupakan. Ada yang masih ingat firman itu diambil dari kitab mana? Ibrani 10. Nanti pulang baca.
Kalau Bapak Ibu kita review, ayo kita review sebentar ya supaya saya khotbahnya ini enak. Coba Ibrani 10 ayat 17. Coba satu anak muda. Boleh nih bacakan kita Dinda ya. Coba bayangkan itu. Cek Ibrani pasal 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itu luar biasa. Kalau kita punya ingatan sangat jelas tentang kesalahan orang, perbuatan buruk orang. Tapi yang luar biasa, Tuhan katakan hari ini selesai. I forgot, saya lupakan sudah. Tak mau kukilalai, saya tidak hitung-hitung lagi pelanggaranmu. Saya tidak pernah hitung-hitung lagi ketika engkau jatuh meninggalkan saya. Saya tidak pernah ingat lagi ketika engkau tidak hidup dalam ketaatan. Saya lupakan semua. Ibrani pasal 10 ayat 17. Itulah berita Paskah yang kita boleh syukuri. Sehingga Kolose tadi hari ini mengatakan, ketika Kristus datang, kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Anak muda pegang firman Tuhan ini. Kenapa saya bilang anak muda? Karena biasa tuh anak muda dengan mudah gampang meninggalkan Kristus. Padahal sudah nyata jelas dia janjikan kemuliaan. Dia janjikan kebangkitan kembali. Dia janjikan kepastian keselamatan. Ambil Bapak Ibu ya. Yang kedua, apa yang paling berharga yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ini berita Paskah. Apa tuh manduk yang gak malabi tunakamali puang matua? Jona Tuhan, apa yang paling berharga menurut kita yang Tuhan suka, yang Tuhan mau kita miliki dalam kehidupan kita? Berita Paskah yang kedua, apa yang paling berharga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Harta benda Bapak Ibu? Betul? Jabatan? Luar biasa ya, luar biasa Pak Iman. Coba kita buka itu tadi Injil, kalau kita buka. Siapa yang pertama-tama pergi ke kubur? Laki-laki apa perempuan? Ibu-ibu, laku Pak Kadang komite ibu-ibu. Siapa yang pertama-tama itu pergi ke kubur? Ayo siapa? Jelas sekali itu. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Jelas sekali, itu jelas sekali. Pak Pendeta, apa artinya Maria Magdalena diceritakan kepada kami? Tidak usah dulu kita bahas Maria Magdalena. Yang kita bahas, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Pontius Pilatus? Raja kan? Apa yang dipikirkan oleh ahli-ahli Taurat? Orang-orang hebat, orang-orang pintar kan? Orang terkemuka? Apa yang dipikirkan imam-imam besar? Pasti mereka sudah merasa bangga, hebat. Patalo miki teh, ditalo mo tuh, mate mo. Selesai dia. Kita sudah menang. Kita sudah melakukan rencana-rancangan kita. Dia sudah game over. Dia sudah selesai mati. Selesai perkara kita bisa melanjutkan. Kehidupan kita, jabatan kita akan aman. Kita akan melanjutkan kebiasaan-kebiasaan kita sebagai pemimpin umat yang luar biasa. Tidak akan ada gangguan lagi. Dia sudah game over. Tapi berita Paskah adalah Bapak Ibu satu hal. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita hari ini kalau Paskah adalah kesetiaan. Amin Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita banyak bergumul dan menangis, kadang salah kaprah dengan Tuhan. Tuhan kayaknya diambil orang, tidak ada mayatnya di sini. Menangis, sedih, kecewa. Ada umat yang hari ini datang dengan kecewa, menangis, ada. Tidak apa-apa. Kadang juga saya juga banyak biasa kecewa. Kadang menangis juga kadang-kadang. Kadang-kadang kan kita seperti itu dalam hidup rohani kita. Kenapa kita kecewa? Kenapa kadang kita menangis? Karena ada banyak masalah yang tidak seperti yang kita inginkan. Itu kan masalahnya, itu satu saja. Kenapa orang kecewa? Kenapa orang kadang menangis? Kenapa orang kadang sedih? Karena apa yang dia pikirkan tidak seperti yang terjadi. Itu jelas itu, rumusnya itu simpel saja. Coba kalau kita belajar. Anak-anak muda biasa galau karena apa? Satu, cowoknya pergi bonceng cewek lain. Dia tidak tahu itu sepupunya dari Papua. Galau dia. Biasa begitu toh. Kadang suami juga galau. Serius.
Ibu-ibu juga galau. Kadang-kadang kita juga begitu galau. Kayak Maria ini. Iya toh? Tetapi yang luar biasa adalah apa? Yang luar biasa dari Maria Magdalena adalah ketaatannya ketika semua orang sudah hampir kembali kepada kehidupan dunianya. Pilatus menganggap dia tetap hebat pada posisinya. Imam-imam besar merasa hebat pada posisinya. Tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Aman saja. Ahli-ahli Taurat hebat. Pengganggu sudah kita amankan. Selesai kau. Habis kau. Tapi ada satu pribadi hari ini kita berkaca. Kita melihat apa yang mendorong dia tetap fokus pada Yesus. Walaupun dalam pikirannya mayat. Kesetiaan. Itu yang Tuhan butuh dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau ajak kita hari ini. Terhadap apa anak-anak kita paling setia hari-hari ini? Ayo Bapak Ibu. Siapa yang punya anak-anak remaja di sini yang hadir hari ini? Siapa yang punya adik remaja di rumah yang datang? Ada kita anak-anak remaja di rumah? Ada. Bilang saja ada, itu anak-anak Tuhan. Mereka paling setia buat apa? TikTok atau Alkitab? Serius ini. Hari ini pasca yang menggembirakan, kita harus nyatakan kesetiaan kita di hadapan. Di hadirat Tuhan kita pastikan kita ada. Karena kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita hidup dalam kesetiaan, saya yakin dan percaya gereja kita tidak akan pernah kosong. Amin. Anak-anak muda kita selalu ada waktu hidup dalam hadirat Tuhan. Hari-hari ini adik-adik, saudara-saudara, saya selalu khotbah di banyak tempat. Saya kadang menantang jemaat. Mungkin jemaat tidak setuju, tapi saya punya kecurigaan. Maaf, dalam khotbah ini saya ungkap sedikit kegelisahan saya, tidak apa-apa toh. Kan boleh gelisah sedikit, kayak Maria itu gelisah itu. Tuhanku diambil orang. Yang kedua, saya tidak tahu di mana dia taruh. Saya juga ada kegelisahan hari ini. Kegelisahan saya apa Bapak Ibu? Saya pikir-pikir itu 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan itu gereja kita sudah mulai banyak kosong. Entah itu Bapak Ibu terima atau tidak, tapi saya punya kecurigaan. Kenapa? Coba itu kita pegang Alkitab. Mungkin saya sudah banyak kali dan pernah saya ingat saya pernah katakan, coba Alkitab di tangan kanan, Android di tangan kiri. Anak-anak kita pilih mana? Ayo. Pilih mana? Jujur ini Bapak Ibu yang punya anak di rumah atau cucu. Saya pegang Alkitab tangan kanan, Android tangan kiri. Kira-kira anak-anak kita di rumah pegang mana? Ayo. Bebali bang mipah. Serius ini Bapak Ibu. Ini masa depan gereja kita. Kalau anak-anak kita lebih akrab dengan Androidnya, dengan TikToknya, dengan game online-nya itu, sementara tidak peduli dengan Alkitab, itu berarti tidak ada kesetiaan. Ada kesetiaan tapi setia main TikTok. Tapi yang luar biasa Maria dalam keputusasaannya, dalam kebingungannya, tidak ada harapan, no hope, hopeless. Tapi fokusnya tetap pada Yesus walaupun dia pikirannya Yesus ada di kuburan itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Mungkin hari ini kita datang dengan pergumulan. Mungkin ada sedikit yang mengganggu pikiran kegalauan dan masalah entah mungkin 1 tahun berlalu ini masalah tidak selesai. Mungkin sudah 2 bulan ini masalah tidak selesai, mungkin bahkan 10 bulan. Atau mungkin ada sesuatu hal dalam hidup kita yang kita minta, kita harap sama Tuhan. Tidak ada Tuhan jawab. Tapi hari ini firman Tuhan, Tuhan mau satu hal, kesetiaan. Kenapa kesetiaan? Karena orang-orang yang setia, yang bisa kasih kesaksian, aku telah melihat Tuhan. Justru di dalam kehidupan yang kadang-kadang penuh dengan masalah. Itu Bapak Ibu. Kita punya boleh masalah. Masalah kita memang ada. Pergumulan kita memang ada. Tapi Tuhan minta satu hal. Kesetiaan. Kadang-kadang di jemaat itu kadang
biasa ada jemaat yang main-main Pak Pendeta. Pada bangsia kemale ki mak gereja nato tang male bang mak gereja, bahkan kadang-kadang ya tu kami na tak bang kemale mak gereja mandumelo kami katuang kita ki mak gosip bang. Tiri tu kamu tu male bang ko mak gereja pa ya memang ka mak gereja pasang ngomong kami status lalu Facebook. Saya juga hampir iakan, tapi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Jumat Agung semua orang masih bisa menyaksikan Yesus menderita. Betul atau benar? Betul toh? Semua orang melihat dia disiksa, dia mati di kayu salib. Prajurit-prajurit, imam-imam besar yang merasa hebat menang. Para orang-orang yang berteriak salibkan dia, kami ingin Barabas dilepaskan, salibkan dia. Tetapi ada saatnya mereka tidak mendapat lagi tempat menyaksikan ketika Kristus bangkit. Itu Bapak Ibu. Orang boleh kasih argumen banyak. Pada bangsa atau tang male mak gereja. Dan beberapa waktu yang lalu saya dapat kesaksian seorang ibu. Seorang ibu ini punya komitmen yang luar biasa di jemaatnya. Di jemaatnya tidak ada pendeta. Tapi saya bilang dalam hati saya, ini gereja yang paling tidak mendekati gereja mula-mula. Kenapa Bapak Ibu? Gereja tidak pernah sepi. Setiap sore itu ada orang tua yang datang di gereja, ada bapak, ada ibu gantian. Setiap hari anak-anak datang di gereja itu baca Alkitab. Di Rantepo ada. Berapa kali terbuka ini gereja untuk anak-anak kita baca Alkitab? Jawab. Ini gereja yang luar biasa sumber dayanya. Ini gereja yang luar biasa diberkati Tuhan. Tapi saya titip pesan hari ini. Tuhan izinkan kita harus hidup di hadiratnya. Setia seperti Maria Magdalene. Serius. Saya bilang, ibu apa yang dalam pikiran ibu? Dia bilang, Pak Pendeta. Saya jadi agak malu juga jadi pendeta bicara dengan itu ibu. Dia guru TK. Pak Pendeta, saya yakin dan percaya ketika anak-anak saya hidup di hadirat Allah, saya yakin dan percaya hidupnya itu ada dalam rancangan Tuhan. Pak Adil, saya sakit hati juga dengar bukan karena apa, tapi karena saya bilang, kenapa saya tidak ajarkan kepada jemaat hal yang demikian? Sumber berkat bagi anak-anak saya, dia katakan begitu. Kalau dia hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau dia sudah hidup dalam hadirat Tuhan Pak Pendeta, saya yakin dan percaya masa depannya baik. Dunia ini butuh orang jahat apa orang baik? Ibu-ibu, mau kalian punya menantu baik atau jahat? Ibu-ibu ini saya tanya. Saya tanya itu mahasiswa di kampus. Adik-adik mahasiswa, kamu mau suamimu itu penjahat? Tidak. Penjudi? Tidak. Pemabuk? Tidak. Coba bayangkan itu. Dia bilang, saya itu punya janji sama Tuhan Pak Pen. Kalau anakku hidup di hadirat Tuhan, akrab dengan firman Tuhan. Karena memang dalam Yesaya 55, Tuhan memang kasih kepastian. Setiap firman yang diajarkan itu tidak kembali dengan sia-sia. Dia seperti hujan yang turun dari langit, salju yang turun ke dalam bumi, memberi kesuburan. Dia tidak pulang dengan sia-sia. Demikian juga firmanku yang diajarkan, yang disampaikan. Dia akan mengerjakan apa yang kukerjakan. Tidak pulang dengan sia-sia. Saya serius Bapak Ibu. Untuk itu kadang mungkin menjalani hidup ini kita seperti Maria. Salah kaprah. Tuhanku diambil orang. Mungkin kita, Pak Ben, berkatku sudah diambil orang. Pak Ben, mungkin juga jodohku sudah diambil orang. Berkatku mungkin sudah diambil orang Pak Pendeta. Tidak. Kau tetap punya berkat di hadirat Tuhan. Ada yang Tuhan sementara kerjakan pun dalam kesedihanmu, pun dalam ketika engkau pernah menangis atau mungkin hari ini engkau menangis seperti Maria. Itulah berita Paskah. Tapi Tuhan mau satu hal, setia. Setia di hadirat Tuhan. Walaupun kita punya banyak masalah. Ajak anak-anak kita setia. Jangan anak-anak kita lebih setia main TikTok, main YouTube, main Facebook. Dan tidak pernah setia dengan Alkitab firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selamat Paskah. Tuhan berkati. Let's be happy. God bless you.
Mari Bapak Ibu kita merenung sejenak. Kematian adalah misteri, tapi satu hal yang pasti, kita tersembunyi dalam hadirat Tuhan bersama Kristus. Ketika nanti Dia datang, kita akan bersama Dia dalam kemuliaan. Hari ini mungkin kita datang dengan tidak menyenangkan mungkin, ada masalah pergumulan, seperti Maria Magdalena datang ke kubur. Menangis, iya, galau, iya. Bingung dia bertanya dia. Tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi karena dia setia, ketika orang-orang yang tidak peduli lagi dengan Yesus yang mati itu, Yesus datang menjumpai dia. Dan kemudian dia kembali dengan kesaksian, aku telah melihat Tuhan. Mari kita menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan pun dalam masalah kita yang kadang tidak bisa kita selesaikan. Aku sudah melihat Tuhan. Dia memberikan aku berkat. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi keluargaku. Dia mengasihi aku sebagai seorang suami. Dia mengasihi aku sebagai seorang istri. Dia mengasihi aku sebagai seorang anak yang sementara berjuang. Dia mengasihi aku sebagai seorang pengusaha, bisnismen. Dia mengasihi aku sebagai orang pernah gagal. Pernah hidupku masa lalu itu luar biasa buruk. Dia mengasihi kita. Tidak ada batasnya Tuhan mengasihi kita. Mari kita renungkan sejenak kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini, di semua tempat dan waktu kita bersatu bersama, bersekutu bersyahadat. Dalam hal ini mari kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh karena anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, berkat Tuhan sungguh melimpah di dalam kehidupan kita. Berkat-Nya selalu kita rasakan hingga hari ini. Karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mari memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan pujian Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema,
soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi surga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Kombongan malak bina puang matua, lamen tamaki pas sambayangan sang lele, ungkure semangat itu katuanta kaparan nuan tu napak kamasian puang matua, lasule ki situang kaparan nuan tangia belanna ta emo apa ta kasusai ta ementa sumaro tangia. Pabelanna ya tu katuanta mangkan arrai puang Yesus situang pak kaborona. Ya matola ta paparanno ta pemasannang tu katuanta. Ta sule tonton makada kutiro mo tu puang. Ta situlak lan pasambayang Jona Ibu Kala Hussein Pirade, Ibu Betty atau Nenek Nevan, Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, anak kekasih Kupito Valentino Makdika, Ibu Marta Patulak atau Mama Uwan, Bapak Hosea Sampai Karaeng, Ibu Marta Tampang, Ibu Marta Bendon, Bapak JB Rantebungin, Ibu Marta Lobo atau Nenek Pedi, Bapak AI Sapan, mertua dari Bapak Paulus Tiku Tondok, Ibu Diaken Eni Krismiatun Rantelino, Ibu N Pakonglean atau Nenek Eka, Bapak Samsura Saranga, Yate Mangkaku Sabu Sangana lan agan kamalaman Batangkale dan di kami julu Banua, inde Banua Pak Dampian dan tu di kami dulu Mangkasa. Tapa sama yang duke temi tomatuanta, tutu mangkon pakaboro ki mangkon dadiang ki, nenek tak menabele male menomba, tapi ada kesetiaan juga yang Tuhan tuntut dari orang-orang tua kita. Kesetiaan dalam iman, mereka setia mendoakan kita, anak-anaknya, cucu generasinya, ya itu luar biasa dan mungkin mereka masih setia memberi teladan, hidup di hadirat Tuhan, hidup bergaul akrab dengan firman Tuhan. Ya, tak nemanda mote mai TikTok dinai akrab liu. Ya, tapi kita juga pastikan Bapak Ibu ya, saya titip tanggung jawab ini, pastikan anak-anak kita itu hidup di hadirat Tuhan. Mengapa saya tadi katakan 40 tahun lagi? Karena ini kita 40 tahun lagi mungkin kita sudah tidak ada. Yang akan mengisi ibadah-ibadah, akan hadir di rumah-rumah Tuhan adalah anak-anak kita. Tapi kalau hari ini yang menggembalakan anak-anak kita adalah TikTok, YouTube, Android, jangan harap mereka ada di gereja lagi. Tapi hari ini saya titip
pesan baik ini untuk kita semua kita angkat. Baik saya sebagai seorang pendeta, Bapak Ibu penatua diaken, Bapak Ibu saudara-saudara yang punya pemerhati untuk pendampingan pelayanan anak. Anak kita adalah investasi terbaik kerajaan Allah. Pastikan itu. Dan anak-anak kita adalah investasi terbaik setiap keluarga, setiap tongkonan, setiap parapuan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kita bisa punya banyak harta benda, tapi kalau dikelola anak yang buruk perilakunya, buruk imannya, selesai satu generasi. Jangankan 3 generasi habis, 1 generasi bisa habis. Tapi kalau anak-anak hidup dalam iman, takut akan Allah, yang tidak ada bisa dia dapatkan. Kita pulang dengan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara juga, kita berdoa untuk setiap usaha jemaat ya. Matoto komi bisnis ya, matoto komi ndaka aseng. Luar biasa, kita punya janji Tuhan ya. Kalau hari-hari ini saya lihat perkembangannya, budak temito solata rampo, ndek temai tondokta. Kalau hari ini saya share boleh 3 hal mereka suka datang ke sini. Suasananya baik, cuacanya baik. Nah, kami suka di sini. Tidak panas kayak di kampung kami. Yang kedua, orang di sini baik luar biasa. Kami lebih nyaman di sini daripada di kampung halaman kami. Bayangkan ya. Yang ketiga, mudah dapat uang di sini. Tapi jangan kita lengah Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pebisnis, pengusaha-pengusaha yang Tuhan berkati. Amin ya. Yang akan membuat setiap rumah tangga diberkati. Yang akan membuat setiap anak-anak muda kita mendapat berkat dari usaha-usaha kita. Begitu Bapak Ibu, saya selalu ingatkan jemaat-jemaat Tuhan di mana saya diizinkan Tuhan menyampaikan firman, saya selalu ingatkan. Ya, bukan berarti kita tidak mengasihi saudara-saudara kita, bukan, tapi jangan kita lengah, jangan kita hanya tahu menghabiskan uang, jangan kita hanya tahu belanjakan uang. Jangan, tapi kita harus juga bertanggung jawab untuk menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja Tuhan, berkat bagi kerajaan Allah. Yang berikut kita berdoa untuk pertumbuhan anak-anak kita dan pendidikannya. Jangan hanya habiskan uang untuk kasih kursus anak ya, kasih kursus matematika, bahasa Inggris. Jangan hanya habiskan uang jutaan, tapi juga pastikan sekali lagi anak-anak kita akrab dengan firman Tuhan. Dan berdoa juga bagi warga jemaat yang hari ini berulang tahun. Happy birthday, God bless you in your family, in your life. Berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ke depan. Bapak Ibu, mari kita aktif dalam pelayanan penyembahan kepada Tuhan ya. Anak-anak muda jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan firman Tuhan. Bergaul yang baik, bergaul yang sehat. Kamu adalah masa depan keluarga. Kamu adalah pembawa nama baik keluargamu, pembawa nama baik kerajaan Allah. Jangan dilupakan. Kemudian kita akan mendoakan proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Elim Rantepao. Mudah-mudahan kita masih hidup, kita dapat ada 1.000 orang, ada 1.000 kursi tersedia. Kalau perlu cari lagi kursi tambahan ya. Amin Bapak Ibu. Ya memang susah ke 1.000 disiapkan, 500 mira kosong, 10 tahun ke depan B200 mira 50 dan seterusnya mungkin. Pastikan kita membangun gedung gereja, tidak hanya gedungnya, pastikan kita juga siapkan siapa yang akan duduk di dalam gedung itu memuliakan Tuhan. Amin ya. Luar biasa pengharapan yang kita boleh bagi, dan Tuhan akan memakai Bapak Ibu saudara-saudara untuk mendukung pelayanan ini. Berdoa untuk pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih atau cucu Agirah Melona Tondok yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023. Berdoa untuk keluarga yang berduka, keluarga almarhum Luther Bua, saudara dari Bapak Paulus Tiku Tondok di Bokin, Rantebua. Keluarga Franky Mardopo atas meninggalnya orang tua di Jawa pada tanggal 3 April yang lalu. Kemudian berdoa untuk pemerintah, ya, TNI, Polri, para medis, guru, buruh, dan petani. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya minta maaf sedikit kalau ambil saya lagi waktu 1,5 menit. Suatu sesi kita akan mendoakan pemerintah kita toh. Satu sesi di ruang kuliah, saya tanya anak-anak muda ini, anak-anak muda semester 2, calon guru semua. Saya tanya ini anak-anak ini, adik-adik semua, kalau hari ini pemilihan kamu dikasih BLT, kamu terima tidak? Terima Pak. Semua yang hadir di situ anak Kristen semua, Katolik dan Protestan. Saya malu sekali. Kalau hari ini saya bilang sama jemaat, kalau ini kita nanti pemilihan besok lusa 2024 orang bagi BLT, kalian terima tidak? Terima. Ayo,
Kita mau doakan pemerintah, tapi saya harus titip pesan ini. Luar biasa kalau jemaat Rantepau ada komitmen. Tidak ada satupun jemaat di Rantepau yang mau menerima BLT. Amin Bapak Ibu. Kutunggu spanduknya nanti di depan. Bikin anak muda. Malu kita doakan pemerintah terus. Kalau kita Wani piro. Si pira le. Malu Bapak Ibu. Setiap doa cepat doakan pemerintah, doakan pemerintah. Doakan dulu hati kita, Tuhan tolong saya tidak terima BLT Tuhan. Kalau boleh saya tidak jadi itu yang pergi daftar-daftar Tuhan. Kalaupun ini. Saya juga, tapi Bapak Ibu daftar juga. Kamu juga harus jadi tim sukses. Tim sukses no BLT. Bapak Ibu mohon ya tidak didaftar. Saya daftar ya, tapi daftar saya beda. Kalau daftar yang sebelah itu kasih BLT, saya daftarnya non BLT. Amin Bapak Ibu. Luar biasa itu sukacita Paskah yang boleh kita bahagia. Luar biasa. Kutunggu itu anak muda gerakan di situ di depan. Saya biasa di depan, saya biasa sering-sering datang di sini. Lagi masih ada anak-anak muda yang luar biasa keren di sini. Kami pemuda Rantepau beserta orang tua kami, Bapak Ibu ini steril dari BLT. Amin. Saya tidak mau katakan siapa yang kalian terserah pilih mana. Tapi jangan karena wani piro si pirale. Tamas sambayang. Kure sumangak puang Mama Semi. Kure sumangak kada kaboromi. Kipeng kilalai opo matua kipamadatu tu kamalimbangunammi umpa salamakan laki te manda opo matua teka patong anak niya te lana te manda opo matua anak-anak mi lana te manda opo matua te mi bati buda patoda opo matua tumela naling kailan katuan buda peroso pesoba dadilan katuan na te mi to mangura pamandai pasakemi opo nato manda itu kapatonganan. Kure sumanga temi kami si pulung totemon rangi te kadammi lapantan mak kadakan opong matolan penangki katuangki kumua kitiro mo komi opuang lantananan dapo oki tontong komi mak pasake umpama toto kan susimisa ambe umpama toto kan susimisa indo mak patongan mengkola mendadi sangka lan ongan banum pa pangadaran kadammi kameluan lako temi anak kibati iki na mendadi bati kina mengkola mati olo malabi imi mitulak ano pomotong kiminadi ambe indo maabulo lollong umpanundu tananan dapo maabulo lollong mengkola tang me kata ka undake ite milana pomelona tananan dapo undake ite me sayang berkat-berkat mi opong mata kure sumanga tulakan solanasang opong mata bengkan ni Pak Kaboro mi moing ki biasa tumangi moing na biasa kantang masanang Pak Kaboro kan opong Pak kade marampa kan Susi Maria Magdalena la tontong kan menting ayo di olo malabi imi puang ambe mamase batu pira-pira tomatuang kisuluk kitulan agan kamalaman batang kale kamu puang mak pakaborok lomben ni kamatotoran kamalekian pasak kemi batu pira-pira duka temi teruan tomatuang kitulan agan kamatuan tang nabela mau puang matomale si pulung taumi apa mama semi puang mata tontong la untarana kina tontong makari tutu mengkola ma abatongan tontong mas sambayang umpas sambayangan tondok na umpas sambayangan kombongan umpas sambayangan anak kampung abati na taruk bulanna puang ambek mamase kimeng kilala duka temai to umpo parannu allo kadadian nah te minggu iya te opuang pasake po parannu lan mintu allo katuan tarana kisola nasang Mama Semi ya temi to mi opuang matolan pantan tananan dapo lan pantan pengkarangan usaha bisnis jabatan-jabatan opuang mato ya tumi kamanarangan kapesanan mi kamasian nih la tonto mi pamanda opuang mato kamanarangan kapesanan nakarang ito mi napo sare tomi na tarima pasake mi napo paranu napo masanang napo sende napo rongko lan tananan dapo napo rongko lan paarapuan na napo rongko lan tondok napo rongko lan kombongan mi opuang la unti pengkarangan magasa te tomi inderan te pau la umpabendan banua kabusungan ladin empenom baik komi patangnya manda te banua kabusungan tula di pasakka di pasadia palaki pasakka duka temi tola unnisi opuang mata temi anak kibati iki tula mengkola la si pulung opuang matua tama te inan di pamasero di pamadatu la umpudi umpakala abi komi da anamalis saloi Android da anamalis saloi TikTok da anamalis saloi opuang matua YouTube palamanda opuang matolan pandaranangki si kaloli kada kabaro mi taranak pandaranam minasalama uno lalalan temi bati iki male tolong daka kamanarangan opo mato kapesanan taranak ki ada ikan patudukan opo mato para kay mele temi bati iki lako-lako katuan lako-lako kamasanangan lako-lako biasa buda peroso pamatotokan pongambek mamaselan kada tuan suruga kikilalai batu pira-pira kombongan tulan agan
kamasusan la tonton du kami pasaki upang mi pakatana mi pakanana. Punga me mamaselan kada Tuhan surga pasaki tu pak kamela di angkara lante allo la di patu lako. Pasaki to mak para kami lante kombongan. Pandita penatua diaken tom para ke toran ambek toran indok toran tomangura toran pasi kola minggu anak-anaki. Tom para kai temi bangunan tom para kai upang mato temai paninguan musik temi kamera. Lami para kenasang upang mato te kami nala katanan lante allo totemo. Opuang pakaborok kan solanasang. Dente anak la diangkaran tu diona pak dioran masalo lan minggu la di patu lako pasake opuang matua na po paran ito matuan na po sende pak rapuan na tido na penggauran masalo la diangkaran di pana tak lako tebati opuang dempi mani tangki sabu lami paganna dempi mani pangando kamamaliran kurian sumanga ba tu yara ka anna tang na porapaan na temi kombongami lan penan na tanga ana opuang lami perangi sangat tu atu temi kombongamin narampom pokadai usa abu hidup puduk nalan penana opuang matu atu nakamali ina mati olo malabi ini. Opuang dempi mani kombongan mitangupu umparampoi tu diona mamaliina pasunduni opuang tanding talingi toda niate pas ka opuang lasulekan parannu matoto lan kapatonganan mati olo malabi misusi Maria Magdalena. Opuang den temi anak-anak itu mangka ma ujian joli SMA SMK den tu diterima joli perguruan tinggi den tu manela malem abimbingan lamalem ates pasake opuang matua. Niate tondoki opong matolananay buutu buda pia manarang tangyaman na manarang sangadin nakina mengkau lalan pak kaboromi. Lama ujian tim anak-anak SMP SD pasake opuang lama totokkan solanasang. Kipas sama yang gitu tom aparentaki. Randu kudomi presiden saya tamate tondok. Pasake ada opong matuan nama totok manarang kina umpanundu itemi tondok siaka tuang kitoruan tabuda. Apalah mede eduka kan opong matuan tangaran ni kumua. Ya tu toma aparenta si tuang kakinan. Ya makyangga adi olomi. Ya tu toma aparenta nooko belanna kipilay tau Buddha. Lan kapas sambayangan tangia belanna disogo kan tangia belanna untari makan amplop. Ya mato opo mata pasake kan ning kimendadi to saranitongan umpilay toma aparentaki. Lasi pakanan na akan opuang. Lasi pa akadamelo kan ni opuang. Na gereja to raja tula mendadi pa apangada labu tu pa apangadaran melo. Belan na lante tondok opong matua. To si pulung lan nalili gereja to raja makmasang lante tondok. Apa yan natang melo te tondok. Gereja mi opong mata to si tongan na marasan di kutanay. Na pa apangadaran siara ka kombongammi. Tu dio na pa pilihan melo si turu lalan pa puriammi. Pagari kan upang matokim aloko-loko kan kekapakan batu masiri kan ben na kami dukong pogawi. Kamasaikan opuang. Kamasaikan opuang, kamasaikan. Dan nau pa opuang matu itu toma parentaki maadokko dipilih belan na pasambayang siya belan na nang nakalo penammi. Tangya belan na umpopangia kasugiran na. Tangya belan na umpopangia saingan na. Tangya umpopangia kamanarangan na kamawatangan na. Sanga din umpoparandangan. Pangrata kaboromi. Tarimakan opuang. Tarimakan ni. Lansangan na puang kipong Yesu. Puang pelabak dosa kasalangki. Tumang kamalimbang dia mito otomatim bengkan kaparanuan. Siya kasalamaran sundut. Amin. Tuhan Yesus telah bangkit dan menang untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Mari kita berdiri dan mengucap syukur melalui pujian Tuhan telah bangkit. Tuhan telah bangkit.
haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanku, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Pergilah, beritakanlah Kristus yang telah bangkit. Kami mau memberitakan sukacita kebangkitan Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kita sungguh bersyukur untuk kebangkitan Tuhan Yesus dan bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan melalui hamba-Nya Bapak Pendeta Daud Kaluring. Kami mengucapkan terima kasih Pak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan kita juga percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun penuh tantangan. Mari kita hadapi bersama Tuhan. Pujian penutup, Hai Bangkit bagi Yesus. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya,
bersyukurlah kepada Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, hancurkan banci raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan hiduplah, sehingga tiap lawan berlutut Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasanya, semakin berbahaya, semakin kau tegap.